Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kalian masih akan mempelajari tentang cerita fantasi. Pada pembahasan yang dulu, kalian sudah mempelajari pengertian, jenis-jenis, dan juga struktur cerita fantasi. Kali ini kita lanjutkan pembahasannya, yaitu dengan mempelajari ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Namun sebelumnya, silakan kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Ada 2 tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menyebutkan ciri-ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ada 6 ciri yang ada pada teks cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti di sini ada 3, ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing tunggal dan jamak. Nah, karena di sini sebagai sudut pandang penceritaan, maka yang dimaksud dengan kata ganti di sini adalah kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ada aku, saya, atau daku. Kemudian sudut pandang orang ketiga berarti ada kata dia, ia, dan juga nama orang. Nah, contohnya nama orang ada Anissa atau yang lainnya. Yang berikutnya, dalam teks cerita fantasi menggunakan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Bisa latar tempat, latar waktu, maupun suasana. Maksudnya, dalam cerita fantasi itu ada kalimat yang mendeskripsikan latar atau menggambarkan latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Kalau pagi hari misalnya digambarkan dengan matahari terbit, kalau subuh mungkin terdengar suara azan dan lain-lain. Ya. Baik, yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan kata pilihan dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias maksudnya adalah makna yang bukan sesungguhnya. Contoh, kata hijau, makna yang sesungguhnya adalah berwarna, daun berwarna hijau. Sedangkan makna kias contohnya adalah di meja hijau. Meja hijau maksudnya adalah di pengadilan. Sedangkan makna khusus adalah kata yang merupakan perincian atau kata yang lebih khusus dari kata umumnya. Contoh, ada kata melihat, itu adalah kata umum. Karena melihat itu ada yang lebih khusus, misalnya melihat dengan teliti namanya mengamati, melihat dari jarak jauh namanya memantau atau menatap, dan lain-lain. Baik, ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata sambung, penanda urutan waktu. Contohnya ada lalu, kemudian, setelah itu, ketika, sebelum, akhirnya, dan lain-lain. Ciri yang kebahasaan yang lainnya adalah
Dalam teks cerita fantasi menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Keterkejutan maksudnya menunjukkan hal-hal yang tidak terduga. Contoh, ada kata tanpa diduga, tanpa disadari, tiba-tiba, di tengah kebahagiaan, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya, dalam cerita fantasi menggunakan dialog atau kalimat langsung. Dialog, namanya dialog berarti percakapan. Ini percakapan dalam cerita ini berarti menggunakan kalimat langsung. Kalimat yang di dalamnya terdapat ujaran yang diucapkan secara langsung. Cirinya, kalau dalam kalimat, cirinya ditandai dengan penggunaan tanda petik. Anak-anak, itulah penjelasan mengenai ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Baik, mari kita telaah bersama contoh cerita fantasi berikut ini. Ya, di sini ada kata yang dicetak dengan aneka warna, ini sengaja untuk menandai ciri kebahasaan yang berbeda. Yang merah ini ada kata Putri Kemala. Putri Kemala ini berarti menunjukkan nama orang. Kemudian ada ia, ada dia, ada nya, itu menunjukkan kata ganti. Ia, dia, nya itu adalah kata ganti orang ketiga. Bedanya kalau nya di sini maknanya sama dengan dia atau ia, tetapi menunjukkan kepemilikan. Ya, yang berikutnya ada yang tercetak dengan warna putih, ada menatap. Menatap berarti ini menunjukkan kata khusus dari kata melihat. Kemudian ada kata jatuh dan mengobati luka. Kata jatuh di sini air matanya jatuh, maksudnya adalah air matanya menetes, berarti menunjukkan makna kias. Begitu pula dengan kata mengobati luka hatinya. Ini bukan makna yang sebenarnya atau bermakna kias. Makna yang sesungguhnya adalah menghilangkan kesedihan. Nah, masih ada yang lain, yaitu bagian yang tercetak warna kuning. Langit yang gelap tanpa ditemani bintang-bintang. Bagian ini menunjukkan deskripsi atau penggambaran latar waktu, yaitu waktu malam hari. Kemudian ada lagi yang menunjukkan deskripsi latar tempat. Contohnya, ruang megah berdinding marmer, lantai beralaskan permadani merah. Ini menunjukkan setting atau latar tempat. Kemudian masih ada yang lain, yaitu kata kesedihan hati. Ini menunjukkan suasana, menunjukkan latar suasana. Begitu pula dengan air matanya jatuh membasahi pipi. Bagian ini juga menunjukkan latar suasana, yaitu suasana kesedihan. Anak-anak, itulah penjelasan Ibu mengenai ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa memahami penjelasan ini. Anak hebat, anak pintar, semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.